Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sebagai bukti berkhidmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa niscaya. Pemirsa, hari ini bangsa Indonesia dimanapun berada memperingati Hari Kartini. Lebih tepatnya, tonggak sejarah peradaban anak manusia Indonesia melalui habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini dilahirkan 21 April. Nah, tentu saja kita tidak akan menyampaikan rentetan sejarah panjang dari kehidupan seorang Raden Ajeng Kartini, bangsawan Jawa yang ada di gugusan Kepulauan Nusantara di daerah Jawa. Ya, belum ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ketika itu. Dan Kartini tampil kalau dalam kemampatan yang kami tulis di story kami, ada 3 hal yang menurut kami urgen, sangat dibutuhkan diingat oleh anak manusia, khususnya kaum Hawa, dan lebih dari itu juga kaum Adam. Mengapa? Karena ibu adalah sumber inspirasi, karena beliau adalah guru pertama seluruh anak manusia kecuali Nabi Isa alaihissalam. Karena itulah kami mampatkan rentetan perjuangan panjang seorang Kartini, pengelolaan kehidupan yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui 3 hal. Raden Ajeng Kartini, santri dari Kiai Soleh Darat. Kemudian yang kedua, patuh pada syariat. Dan yang ketiga, berperilaku hikmat. Mari kita telusuri sejenak. Dan saya yakin bahwa Anda semua tidak asing dengan apa yang kami sampaikan. Namun, sisi-sisi hikmat yang kami kemas dalam hikmatologi kehidupan, insya Allah akan turut mewarnai, syukur kalau mengayakan pemahaman kita tentang perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini. Beliau, Raden Ajeng Kartini, adalah seorang santri dari Kiai Soleh Darat yang ada di Rembang, Jawa. Kalau sekarang Jawa Tengah. Jika ditelisik, maka guru dari Raden Ajeng Kartini sekaligus adalah guru tokoh besar Perserikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekaligus guru dari Rois Akbar, pendiri Jamiat Nahdlatul Ulama, Syekhona Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Setidaknya ketika kita memperingati Hari Kartini, kita ingat jasa trio dari santri hebat, seorang ulama besar yang tidak membesarkan diri tetapi dibesarkan
oleh orang-orang yang kenal sekaligus orang-orang yang tidak mengenal secara langsung seperti kita ini. Bahwa Syekhona Kiai Soleh Darat adalah seorang yang berhasil mendidik dan mengajar santri-santrinya sehingga berperan istimewa di kancah sejarah dan peradaban Nusantara hingga Indonesia merdeka. Karena itu ketika kita memperingati Hari Kartini, menyanyikan lirik lagu Ibu kita Kartini, sungguh terpuji untuk mengenang jasa beliau. Seorang kesatria wanita Nusantara yang berusaha untuk membuat wanita merdeka. Merdeka dari apa? Dari kungkungan masa lalu yang tidak atau pantang bagi seorang wanita, bagi kaum wanita untuk menapakkan kakinya di panggung publik. Dan santri seorang Syekhona Kiai Soleh Darat menorehkan gagasan bahwa jika bangsa Jawa ingin merdeka, maka terlebih dahulu harus memerdekakan wanita. Dan Kartini muda berhasil memerdekakan dirinya. Meski di atas cemoohan sebagian orang yang tidak memahami syariat, maka Kartini patuh syariat. Karena poligami disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan merdeka melalui pendidikan justru dimulai dari poligami seorang Kartini. Poligami bagi anak manusia di dunia bukan hal yang baru, tetapi senantiasa baru dan membuat orang terperangah. Karena seolah jika wanita sudi, rela ikhlas di madu, maka wanita itu tak jarang dalam tradisi Jawa disebut merusak pagar ayu, merusak rumah tangga dari seseorang. Demikian dahsyatnya budaya itu sehingga Ki Ageng Suryo Mentaram sampai menulis, jika ada orang poligami maka hakikatnya sekedar menuruti syahwat duniawi. Padahal jika kita merujuk pada kitab suci Al-Quran, apalagi tarikh dari perjalanan panjang Nabi-Nabi Allah alaihi salam, Nabi-Nabi Allah sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Adam dan kecuali yang tidak menikah, yakni Nabi Isa alaihissalam, adalah orang-orang yang berpoligami. Insya Allah termasuk di dalamnya yang tidak berpoligami, yakni adalah Nabi Sam'un. Tapi di antara banyak nabi, bahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang menuliskan istrinya 300 wanita. Ada yang menyebut 900. Terlepas dari angka-angka yang disajikan oleh tarikh Islam, maka para nabi sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW berpoligami dan diikuti.
keteladanan itu oleh seorang Kartini. Yang bangsawan, yang terdidik, yang mencerahkan anak manusia Jawa hingga anak manusia Indonesia. Karena itulah kami menyebutnya Kartini Patuh Syariat. Teringat akan ananda kami tercinta, Tisa Herin Valencia dan Siatar Herin Paramadina. Ada satu kata yang sangat menggelitik sekaligus mempesona dan membuat kami takjub atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepenggal kalimat yang sangat luar biasa istimewa. Manggil saya papa, papa. Ketika syariat memanggil, maka adat ditinggalkan. Dalam tanda petik ditinggalkan. Artinya, mendahulukan adat seperti yang didahului oleh Raden Ajeng Kartini. Adat mengekang wanita, bahkan pantang bagi wanita untuk dipoligami. Tetapi karena panggilan syariat, maka seorang Raden Ajeng Kartini melawan arus dalam tanda petik dengan keluhuran budi pekertinya demi pendidikan, pengajaran terutama kaum wanita, maka meminta di antara persyaratan sebelum nikah, yakni sang suami yang sebagai adipati Rembang, hendaknya nanti ketika pernikahan seorang Kartini diberikan hadiah istimewa, yakni institusi pendidikan untuk mengajar tidak saja wanita, juga para pria, mengajar hidup merdeka. Dan ciri orang yang merdeka adalah orang yang mampu mengijawantahkan tauhid, sehingga panggilan jaditu imanakum la ilaha illallah benar-benar terwujud dengan nyata. Habis gelap, diluluh lantakkan kegelapan karena tidak diperbolehkannya wanita berpendidikan. Luluh lantak oleh tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini, sehingga membuahkan terbitlah terang, seterang mentari Muhammadiyah, sesubur bumi berbintang 9 dari Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Indonesia merdeka dan benar-benar merdeka. Institusi pendidikannya. Sungguh disayangkan jika institusi pendidikan yang dirintis sejak era Raden Ajeng Kartini, ibu kita Kartini, dicidrai oleh sekedar menteri yang menjabat 5 tahun atau bahkan kurang dari 5 tahun. Karena diberhentikan oleh presiden, karena ketidakcocokan. Tidak cocok tidak berarti buruk, tetapi seringkali tidak cocok karena haluan yang berbeda. Sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Demi keutuhan Indonesia, Bung Hatta mengundurkan diri. Itulah negarawan. Dan demi Indonesia, agar tidak tercabik-cabik oleh perang saudara, The Smiling General Presiden Soeharto yang 32 tahun memimpin negeri Indonesia yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia melalui Mosi Muhammad Natsir, mengundurkan diri karena tuntutan masyarakat tanpa ada sidang istimewa.
Meskipun niscaya disadari bahwa ada juga pergulatan sejarah anak bangsa, yang pasti di dalamnya ada rasa kecewa. Tetapi tindakan dan perilaku yang kami sebutkan adalah diterangi, yang tadinya gelap kemudian menjadi terang bersinar. Dan kemerdekaan itu harus tetap diperjuangkan karena generasi silih berganti menanti. Karena itulah kami akhiri dalam 3 kemampatan peradaban yang diguratkan oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini berperilaku hikmat. Merujuk pada surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Jadi Raden Ajeng Kartini tidak sedang menggunakan otaknya, tetapi sebagai keluarga bangsawan terbiasa menggali. The power of kolbu, the power of heart, the power of penggalih, kekuatan penggalih dalam riset termodern. Perbandingannya 1:5.000. Artinya, satu pemikiran mendalam melalui kolbu yang digurat lewat atau diwujudkan dalam tulisan itu lebih menggema dibandingkan 5.000 tulisan. Andaikan tebalnya sama 100 lembar, 500 lembar, 500.000 lembar, maka kekuatan pikiran kolbu itu lebih menggema dan lebih abadi. Karya-karya monumental semacam Emputan Tular masih kita rasakan hingga kini. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua adalah pencerahan jauh sebelum Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini meneruskan perjuangan-perjuangan para empu dan empu wanita Raden Ajeng Kartini, yang bangsawan itu berhasil melampaui zamannya, sehingga habis gelap terbitlah terang sampai kini masih layak untuk dibaca, apalagi diaktualisasi dalam bentuk riset inovasi. Berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah contoh hikmat kepada Islam yang tidak mengutamakan aksesoris, tapi lebih mengutamakan jiwa. Karena dari jiwa yang kuat, maka akan ada tubuh yang sehat. Dan dari tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, maka akan terukir kait kelindan antara kolbu dengan otak. Sehingga indrawi yang sampai tataran ke-6 dan ke-7 di dalam kolbu terwujud di dalam panca indera kita. Sehingga kita ketika berpikir, anak-anak Raden Ajeng Kartini termasuk kita semua ini, berpikirnya adalah berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berhikmat kepada dunia. Sudah waktunya filsafat bukan ditinggalkan, tetapi dipakai tangga untuk menuju hikmat. Karena filsafat kebanyakan berpikir tentang yang tampak, yang empiris semata, tetapi hikmatologi tidak saja yang empiris, tetapi yang gaib pun diperhitungkan di dalam menggali, di dalam berpikir dengan kolbu. Al-aqal fi qalbi dalam Sahih Adabul Mufrad. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Hari Kartini. Semoga Kartini
menjadi inspirasi Kartono untuk Indonesia yang lebih dewasa, lebih bijak dalam mengamalkan dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada